Selamat datang di channel Distrik Info. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Setiap daerah di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, biasanya melangsungkan tradisi unik dalam perayaan Maulid Nabi, atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya, setiap masing-masing daerah akan berbeda-beda cara memperingatinya. Seperti tradisi bunga lado di Padang, tradisi ampiang Maulid di Kudus, dan tradisi lainnya. Apa saja tradisi lainnya? Berikut 7 rangkumannya yang dilansir berbagai sumber, di antaranya. 1. Ampiang Maulid di Kudus. Tradisi ampiang Maulid biasanya digelar di Desa Loram Kulon, dan Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tradisi ampiang Maulid dikenalkan kepada masyarakat Desa Loram Kulon pertama kali tahun 1560-an oleh Sultan Hadirin. Awal mulanya, tradisi ampiang Maulid merupakan media dakwah Sultan Hadirin dalam menyebarkan Islam di Loram Kulon. Ampiang Maulid menjadi salah satu budaya yang dilestarikan sampai sekarang, dan diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam tradisi ini, masyarakat mengarak tandu berisikan nasi kepel, buah-buahan, dan hasil sayuran lainnya. Gunungan ini kemudian diarak dalam kirap, dan didoakan oleh tokoh pemuka agama Islam. Setelahnya, isi dari gunungan tersebut dibagikan kepada warga setempat. 2. Grebek Maulid di Solo. Tradisi Grebek Maulid merupakan perayaan masyarakat Solo, Jawa Tengah, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini melibatkan kerumunan warga yang berebut gunungan yang berisi hasil bumi. Ada 2 jenis gunungan yang diperebutkan. Yang pertama, yaitu gunungan jaler, kakum, atau laki-laki, yang berisi hasil bumi. Seperti kacang pajang, wortel, terong cabai, telur asin, mentimun, dan klenyem, atau makanan lainnya yang terbuat dari singkong. Yang kedua, gunungan estri atau perempuan. Pada gunungan estri berisi intip, atau makanan yang terbuat dari nasi, beras ketan atau rengginang, beragam kue-kue yang disebut dengan ilat liatan, entul-entul, dan kucu. Gunungan tersebut dihias agar tampak meriah, dengan menggunakan perpaduan makanan warna-warni yang semuanya terbuat dari tepung ketan. 2 gunungan ini melambangkan keseimbangan kehidupan. Gunungan ini memiliki makna religius, dan dibagikan kepada masyarakat untuk mendapatkan berkah. 3. Nyiram gong di Cirebon. Tradisi nyiram gong sekaten di Keraton Kanoman, Cirebon, Jawa Barat, tidak hanya membersihkan gamelan sekaten yang berusia ratusan tahun, tetapi juga jadi ajang memanen berkah. Mulai dari harapan tubuh sehat, hingga sawah subur. Sehingga banyak warga yang berebut bekas cucian gamelan sekaten. Tradisi ini dipandang sebagai cara untuk membersihkan diri. Pada proses nyiram gong tersebut, Nayaga menata gamelan sekaten di atas balok. Keluarga keraton kemudian memanjatkan doa, dan berselawat sebagai tanda mulainya pencucian pusaka. Nayaga pun membasuh gamelan menggunakan air kembang, dan air kelapa hijau yang difermentasi semalam. Para Nayaga lalu mengusap gamelan dengan menggunakan tepes atau kulit kelapa kering, dan bubuk bata merah. Bahan itu diyakini memperlambat gamelan dan gong berkarat. Mereka mencuci dengan pelan 3 gong besar, 20 bonang, dan 6 rangkaian saron. Air bekas mencuci gamelan inilah yang banyak diperebutkan oleh warga agar mengharapkan keberkahan. 4. Masak kuah belangong di Aceh. Pada zaman dahulu, para petani di Aceh Besar menyebut makanan ini kuah belang. Dalam bahasa Aceh, belang berarti dari sawah. Mereka memasak kuah belang di tengah sawah menggunakan periuk tanah. Sedangkan, apinya berasal dari jerami padi yang dibakar. Masyarakat Aceh merayakan Maulid Nabi dengan memasak kuah belangong, makanan khas Aceh. Makanan itu berisi daging sapi atau kambing, dan nangka muda dengan kuah merah seperti gulai. Konon, cara membuatnya sangat unik, yakni masyarakat Aceh menggunakan kuali besar atau belangong, dan mengaduknya berlawanan arah jarum jam seperti orang tawaf. Mereka juga melantunkan sholawat saat mengaduk kuah belangong. Makanan ini juga digunakan dalam kenduri saat panen. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur masyarakat Aceh terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bungo Lado di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Di Padang Pariaman, tradisi bungo lado digelar dengan cara menghias pohon dengan uang kertas berbagai nominal. Uang yang terkumpul dari tradisi ini disumbangkan untuk pembangunan rumah ibadah sebagai bentuk rasa syukur. Secara harfiah, dalam bahasa Minang, kata bungo berarti bunga, dan lado berarti lada, atau cabai. Namun, alih-alih menggunakan bunga cabai, masyarakat setempat justru membuat pohon yang dihias dengan uang-uang kertas. Bungo lado yang sudah jadi, akan diarak menuju ke surau atau masjid setempat, untuk kemudian digunakan dalam kegiatan keagamaan. 6. Pawai Bale Suji di Bali. Tradisi Maulid Nabi di Bali dirayakan dengan mengarak bale suji yang berisi hiasan bunga dari telur dan kertas. Makna dari telur tersebut adalah melambangkan kelahiran. Umat Islam di Bali, khususnya di kampung Islam Kepaon, merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan pawai ta'aruf hingga megibung. Megibung yaitu tradisi makan bersama yang kental di Pulau Dewata. Selama pawai ta'aruf, warga mengarak bale suji yang dibuat masyarakat secara pribadi diikutsertakan. Bale suji itu sendiri berisi telur dan hiasan bunga kertas yang ditancapkan pada gedebong, atau batang pisang. Digunakannya batang pisang karena melambangkan tanaman tersebut yang dapat tumbuh di mana saja. Batang pisang juga dilapisi kelopak dari yang tertua di luar, dan termuda di tengah atau dalam. Ini melambangkan tugas generasi tua di kampung tersebut yang harus melindungi generasi mudanya. Pohon pisang juga terkenal tak akan mati sebelum berbuah, sehingga dalam peringatan ini, mereka berpesan agar berbuat baiklah kepada kampung sekecil apapun sebelum menutup usia. Sedangkan, telur dimaknai sebagai simbol kelahiran sesuai hari besar yang diperingati, di mana dalam satu buah bale suji terdiri dari setidaknya 100 butir telur, dan dimeriahkan dengan hiasan-hiasan warga. 7. Tradisi Mulut Ker Sasak di Lombok. Tradisi Maulid Nabi di Lombok diselenggarakan dengan membaca sholawat Nabi dan syair Al-Barzanji. Selain itu, masyarakat di Lombok juga mengadakan berbagai lomba, dan arak-arakan mengelilingi kampung. Selain itu, ada juga tradisi di Lombok yang disebut dengan tradisi Mulut Ker Sasak di Lombok. Bisa dikatakan bahwa perayaannya berbeda-beda. Setiap kampung dari berbagai daerah ada yang merayakannya dengan mengantarkan makanan berbentuk dulang ke masjid untuk disantap bersama-sama ketika tausiah dari para tuan guru atau kiai berakhir. Dulang merupakan wadah, atau tempat makanan yang disertai penutup untuk membawa aneka hidangan yang disajikan pada saat upacara adat. Biasanya ditutup tembolak merah berisi makanan dan buah-buahan. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info. Sampai jumpa lagi.